Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya semua? Baik? Baik Pak, baik Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai berdoa. Baik, untuk ketua kelas, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Baik, sebelum belajar maka kita sama-sama berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sebelum itu kita atensi untuk yang hadir, yang tidak hadir, temannya siapa? Hadir semua Pak. Ya semua. Hadir Pak. Ismail hadir. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran untuk menanamkan rasa nasional kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Ya, mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Hari Joko masih sedia berkorban untukmu. Pancasila sang negara, bagai adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu mengenai apa itu lambang negara Indonesia? Siapa yang tahu? Lambang negara Indonesia. Aku, Ya, Sisul. lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Ya, betul. Selanjutnya simbol-simbol yang ada di dalam lambang negara. Siapa yang tahu? Ada 5 simbol. Pak. Ya. Pertama ada bintang. Oke. Kedua ada kepala banteng. Ya. Rantai dan kapas. Nah. Rantai dan rantai Pak. Oke. Dan memberingin. Ya. Sudah diam itu? Pak. Oke. Tukang temennya. Nah, untuk topik pembelajaran kita pada minggu ini yaitu makna sila-sila Pancasila di masyarakat. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenal makna sila-sila Pancasila melalui kegiatan membaca dan bermain. Yang kedua, menguraikan makna sila Pancasila sesuai isi paragraf. Yang ketiga, mengidentifikasi makna sila-sila Pancasila di lingkungan masyarakat. Keempat, menunjukkan kegiatan masyarakat sesuai dengan sila dalam Pancasila dan maknanya. Oke. Semangat semuanya, masih semangat? Semangat. Kita mungkin refleksi dulu untuk tetap semangat. Kita tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangat kita yang kemarin? Masih Pak. Oke. Ketuanya pimpin. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Baik, jadi kita sebelum mulai aktiviti kita akan membaca teks yang ada di atas lomba di desa Bineka. Nah, untuk saudara Ismail silakan baca teksnya. Baik Pak. Lomba di Desa Bineka. Suasana kemeriahan menyambut peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dapat terlihat di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak terkecuali di Desa Bineka. Para pemuda Karang Taruna Desa Bineka sibuk mempersiapkan acara peringatan hari ulang tahun
Republik Indonesia. Mereka membuat gapura di setiap gang, memasang pernak-pernik berwarna merah putih di sepanjang jalan, dan mempersiapkan lomba-lomba untuk warga masyarakatnya. Oke, untuk selanjutnya Sisul silakan baca teksnya. Laros, kenapa kamu tidak ikut lomba makan kerupuk? Tanya Mada heran. Aku tidak suka makan kerupuk, Mada. Padahal kerupuk itu enak, Laros. Apalagi kalau dimakan dengan kuah bakso ya dia. Kita hargai pilihan Laros yang tidak suka makan kerupuk ya teman-teman. Ajak Dani menegaskan. Mereka semua telah menyelesaikan lomba yang mereka ikuti. Pastinya di antara mereka ada lomba yang mereka menangkan dan ada juga yang kalah. Mereka menerima teman-teman dengan bersenang-senang dan syukur disertai sikap rendah hati. Mereka juga menerima kekalahan yang diikat di jiwa besar. Mereka menerima hadiah sesuai dengan dual apa yang mereka dapatkan. Sudah Pak? Oke, nah, oke anak-anak Bapak semua lancar ya membaca. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Nah, di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Nah, setelah anak-anakku menonton video yang telah Bapak tadi tayangkan, apa yang dapat kalian sampaikan mengenai video tersebut? Oke, mungkin Azizul. Baik Pak. Kemarin coba. Makasih Pak, yang saya nonton tadi video ini membahas tentang perilaku dan sikap yang sesuai dengan sila ke-1 sampai ke sila ke-5 Pak. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita masuk ke materi, yaitu mengenai makna sila Pancasila yang ada di masyarakat. Nah, mungkin anak-anak bisa lihat di atas. Yang pertama itu sila pertama, simbolnya itu bintang. Nah, ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan. Dalam hal ini tentu saja menyesuaikan dengan agama yang kita anut serta kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Dengan begitu, pada sila ini juga memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat yang saling hidup berdampingan harus dapat saling menghormati satu sama lain antar umat beragama agar terciptanya kesejahteraan dan kehidupan lingkungan yang tentram. Nah, untuk yang kedua itu simbol rantai sila kedua yaitu ada rantai. Mungkin anak bisa baca di atas. Nah, ini yang ketiga simbolnya itu ada pohon beringin. Untuk penjelasannya silakan baca yang ada tertera di atas. Nah, untuk yang terakhir itu ada sila kelima. Simbolnya itu padi dan kapas. Untuk anak-anakku ada yang ingin membaca? Aku Pak. Oke, kasih dulu silakan. 5. Simbol padi dan kapas sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk dapat selalu bersikap dengan adil di segala aktivitas yang dilakukan dalam pengambilan keputusan yang harus disepakati bersama dengan melakukan gotong royong. Selain itu, kita juga harus dapat memiliki keseimbangan antara hak serta kewajiban sebagai warga negara Indonesia dengan menghormati hak yang orang lain miliki dan tetap menjalankan kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia. Oke, tentang untuk tekstur. Nah, untuk contoh-contoh pengalaman Pancasila di lingkungan masyarakat itu yang pertama, untuk sila pertama itu menghormati orang lain yang berbeda agama dengan kita. Yang kedua, menjaga ketenangan lingkungan ketika orang lain melakukan ibadah. Untuk sila yang kedua itu ada menghormati hak-hak kewajiban antar sesama anggota masyarakat. Untuk sila yang ketiga itu rela berkorban demi kepentingan sosial di masyarakat. Untuk yang sila keempat itu menyelesaikan masalah di masyarakat dengan musyawarah. Untuk yang sila yang terakhir itu contohnya pada masyarakat bersikap adil terhadap seluruh anggota masyarakat.
karena kita telah mengamati materi yang ada yang tertera di atas. Nah, kita dulu lakukan refleksi. Kita akan mencocokkan sila Pancasila dan wujudnya yang mana. Mungkin ada yang bisa jawab dari anak-anakku, Azizul, Ismail. Misal, kedua Saya. ya, Yang sila pertama itu Negara yang Maha Esa. ke Pelaksananya ke masyarakat yang mengedepankan toleransi dalam beragama. nah, betul. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk Ismail bagaimana? Untuk sila yang kedua pasangannya yang mana? Nah, ini juga ada yang mana di sini ketika ini simbol paridan kapas. Nah, mencerminkan di yang mana dan melewati garis yang mana. Mungkin yang tahu bisa ke depan. Nih, mungkin ini ke sini. Dan ini bintang merupakan sila ke Pertama. Oke, sila pertama bunyinya. Negara yang Maha Esa. Nah, ini Ke sana, Pak. kemana? Ya, Ke Pak. sini apa ke sini? Yang di atas itu yang ada gini nih. Yang ini. Iya. Oke, betul mantap. Nah, sekarang kita telah materi. Untuk sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Nah, untuk LKPD saya silakan kepada Bapak Ismail. Karena kita tadi sudah menonton video dan mendengarkan penjelasan, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Nah, Bapak bagikan ya LKPD-nya. Oke, anak-anak, Bapak memberikan waktu 15 menit untuk mengerjakan. Yang selesai bisa anak-anak ya. Oke, selesai Pak. Siapa yang selesai anak-anak? Pak? Yang Imam bisa maju ke depan. Imam bisa menjelaskan apa yang di dalam LKPD. Pak, untuk yang pertama itu ada makna sila Pancasila seluruh masyarakat. Nah, yang kedua nomor kedua itu telah kami itu ada makna Pancasila isi cerita pemuda Karang Taruna Kampung Bhinneka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Maknanya itu bangga dan cinta kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Untuk perwujudan silanya itu sila ketiga. Nah, untuk yang nomor 3 itu Pak, kegiatan aktivitas di masyarakat itu menjenguk orang sakit. Perwujudannya itu sila pertama dan sila kedua. Maknanya itu ada nilai ibadah, nilai kemanusiaan, dan kepedulian di dalam kegiatan tersebut. Nah, untuk nomor 4 itu mereka lakukan telah mencerminkan penerapan masyarakat dalam sila ke-1 dan kedua karena mereka akhlak mulia dan dengan kepedulian kepada sesama melalui pemberian sumbangan kepada korban. Yang ketiga itu yang Melia sudah bersikap toleran karena ia tetap mau satu kelompok belajar dengan Made. Nah, sudah Pak. Oke, beri aplaus kepada Imam. Nah, itu tadi presentasi dari kelompoknya Imam. Dan sekarang dari keseluruhan materi kita pelajari hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Saya, Pak. Baik, Azizul. Tadi kan kita belajar tentang Pancasila. Ya. Nah, di dalam pembelajaran Pancasila itu kita diajarkan untuk mengerjakan sholat, tidak mengejek imam, tidak saling mengejek, saling membantu, gitu Pak. Ya, terima kasih Azizul. Yang seperti yang Azizul katakan, kita tadi belajar tentang penerapan nilai-nilai dalam Pancasila. Oke, mungkin materi kita pada hari ini cukup itu saja. Sebelum kita tutup, Bapak berikan pesan kepada anak-anak sekalian untuk rajin-rajin lagi belajar, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan yang dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, sebelum kita pulang, kalau kita berdoa, pastinya belum berdoa. Baiklah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.